Radio Visit. Kemudian ini event classy production seperti yang saya bilang tadi, Mas. Alhamdulillah, meskipun kita di Padang, tapi kita sudah punya experience dari Aceh sampai Papua. Ini baru dengan satu klien, Mas. Dengan BNPB ISO dari Aceh itu dari 2019, di Papua di 2017. Ini kita pada waktu itu bulan pengurangan risiko bencana (PRB). Kemudian ada keluarga tangguh. Kalau Mas lihat di Pulau Jawa itu dari pesisir Jawa Timur, pesisir selatan Jawa Timur sampai ke Banten itu kita udah keliling. Itu ada Vivi di sini, dia Destana, Desta Siaga Bencana. Vivi masuk di sini, dia sebulan itu mulai dari start di Banyuwangi, finishnya di Banten itu dia ikut tuh sebulan, nginep di sana gitu. Jadi ikut, jadi alhamdulillah. Benar-benar dari pesisir timur ya? Iya benar. Dari Banyuwangi ya? Benar-benar. Jadi begitu ya Mas ya. BNPB dan berkali-kali kan ini kalau Mas lihat repeat ordernya kan dari 2016, ada 2017, 18, 19, 20, 21, bahkan Rakornas BP 2021 kemarin juga kita handle baru aja di bulan Maret ya. Kemudian di penganugerahan gelar doktornya Pak Doni Munardo beberapa waktu yang lalu juga kita handle, alhamdulillah. So kita itu justru pusatnya di Padang, cabangnya di Jakarta. Kebalik ya? Kebalik ya gitu. Kemudian ini sama BNPB ini sama Semen Padang, kita udah alhamdulillah kita percaya juga dari 2016 karena ini ya Mas ya, karena kita kan anak perusahaan dan lembaga penunjang juga, tapi bukan berarti kita nggak ada saingan gitu loh. Semen Padang ini juga kalau misalnya ada event mereka juga tender juga untuk beberapa, ada juga kita yang kalah ada gitu, tapi kita banyak yang menang yang ada, jadi fair play banget gitu karena mereka juga sekarang kan sudah holding ya, jadi semua itu diatur di pusat gitu. Seperti itu. Ini experience kita sama Semen Padang, ini experience kita yang lain yang di luar Semen Padang dan BNPB itu ada peresmian jalan tol. Ada Indonesia juga. Betul, ada Bank Syariah Mandiri, ada HK. Ini yang groundbreaking tol Padang tahun 2018 tuh Pak Jokowi datang sini. Jadi kita itu berkesan banget karena emang susah banget kalau RI 1 yang datang. Standarnya luar biasa gitu ya. Sama beberapa event yang lain yang RI 2 pada waktu itu Pak Yusuf Kala masih di sini, masih jadi wakil. Kita diundang, ada eventnya, ada Bank Nagari, BPOM Padang. Kalau yang lokal kan Bank Nagari ya Mas ya. Kemudian yang ada BPOM Padang, ada Balai Perkeretaapian Sumbar, ada yang Politeknik Pelayaran Padang. Jadi ini kayak dari semua ini kayak lini pendidikan, ini industri, ini perbankan, transportasi kayak dulu Garuda itu alhamdulillah sudah kita udah punya pengalaman di sana sampai kontraktor yang HK juga. Ini mungkin sedikit some of our documentations sama Padang. Ini virtual event juga kita ada Mas, virtual event nanti ada apanya sih, ini yang off air ya, event off air yang masih nge-gather orang banyak-banyak gitu. Kemudian ini yang virtual event. Kita bikin ini yang BNPB yang waktu itu pembicaranya karena eventnya di pusat jadi pembicara itu menteri semua. Ada yang kita yang ini yang scroll aku di sini nih, ini di Istana Negara. Jadi emang tim kita masuk ke istana itu juga ribet banget karena memang mana pandemi, mana apa semuanya ribet. Protokoler pastinya ya. Benar-benar mana pandemi lagi kan, kalau nggak pandemi aja repot kan apalagi yang ini. Nah ini yang virtual event kita, Semen Padang Sunday Stream Fest, kemudian Leader Cafe, ada Leader Cafe ini juga salah satu yang unik sih ini buat kita. Ini kayak kick and di show gitu Mas, cuman yang jadi narasumbernya adalah leader-leadernya di event ini. Kita diharapkan bisa belajar dari leadernya perusahaan tersebut first hand. Jadi beliau langsung yang menuturkan kisah hidupnya, leadershipnya dia dipakai dengan hostnya gitu. Jadi menarik deh di situ. Ini ada virtual juga. Mas nanti kalau boleh izin aku kirimin beberapa link. Kita udah bikin juga namanya Classy Corp Event, namanya kita kasih nama Classy News Rasmus. Ini adalah kita mengemas sebuah program yang sifatnya news, yang hard news gitu ya. Pada waktu itu kita bikin vaksin itu baru-baru keluar, jadi kita masih banyak pro kontra, apalagi Sumatera Barat, resistensi vaksin di Indonesia kan paling tinggi, Aceh sama Sumatera Barat. Lumayan tinggi ya.
Aceh dan Sumatera Barat terutama Mas, dan itu belajar dari history. Historinya kan waktu itu Sindro Bella tuh kita juga nomor 2 terendah setelah Aceh, cuma 46% tercapai. Jadi melihat di history itu kita jadi tergerak untuk we gotta do something. Ini vaksin, kita udah capek pandemi, kita harus bikin sesuatu ya. Kita bikin siapkah sumber nih vaksin pada waktu itu namanya. Nanti kita akan kirimkan linknya, Mas bisa lihat gimana desain spiritual kita, kemudian tektokannya pada waktu itu kita juga ajak Indonesia. Dan di Padang tuh belum ada yang bikin kayak gitu Mas. Maksudnya ya selama ini seminar yang so-so lah ya Mas ya, tapi ada dance-nya tuh nggak ada bandnya juga Geisha pada waktu itu. Mereka nggak tahu aja kalau radio memang lebih gampang aja kan. Sebenarnya aksesnya ke label gitu, cuman they don't know it gitu. Jadi itu yang kita manfaatkan gitu. Ada dance juga sama lokal di sini, dancer lokal di sini yang bisa lighting up the mood gitu. Jadi itu kemasannya beda banget Classy Fest gitu. Kemudian itu semua dari kita, mulai dari MC segala macamnya dari internal kita aja. Ini kalau Classy Production itu kayak scope-nya, desk job kita, scope pekerjaan kita tuh mulai dari surveying, budgeting, executing, design juga, ada logistiknya mulai dari lighting, sound system, kemudian dekorasi, professional talent, show concept, dan juga kemudian promotion management and publication, documentation, evaluating report. Itu standarnya gitu. Cuman yang menjadi emphasize banget sama kita di sini adalah promotion management and publication, because we have our own media which another event organizer doesn't have. Jadi kita kayak kalau lu deal sama ibu kita, lu bisa dapat so many benefit from our radio and our media online gitu. Jadi lu bayar 1 dapatnya 3 kayak gitu, tapi dengan perhitungan yang tertentu juga. Jadi ini yang jadi added value kita di satu sisi, di sisi lain juga jadi value proposition kita Mas. Jadi semua properti punya sendiri ya, lighting, sound system dan tentunya tidak semua kita punya sendiri, tapi kayak sound system kan kita punya radio, kita punya kayak lighting, kamera, apalagi kamera virtualnya memang jadi mandatory ya Mas ya untuk dipakai setiap virtual ya kita invest gitu. Kemudian lighting juga kita invest, kemudian kayak laptop yang ROG atau yang di atas ROG kita invest gitu. Yang hal-hal yang memang mandatory ada di setiap event tuh kita memutuskan untuk invest aja gitu daripada sewa-sewakan. Tapi kalau panggung rigging apa segala macam tuh belum Mas itu. Gitu. Kemudian untuk klien, some of our client ini Indo, Garuda, Grab, Gojek, Hakang, FM Padang, Daya dan sebagainya. Untuk pendidikan juga Poltekpel ya Mas ya, kayak tadi di fotonya juga ada Poltekpel ini Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Jadi Poltekpel Padang ini Sumbar ya. Poltekpel Sumbar ini adalah Poltekpel dengan area luas sekolah paling luas di di Indonesia. Jadi pada waktu mereka launching itu kita kebayangkan ini luas banget, dan alhamdulillah mereka mempercayakan itu ke kita. Kemudian ini sekolah kedinasan ya? Enggak deh Mas, Polteknik enggak deh rasanya. Bukan kedinasan? Enggak, Politeknik, cuman memang dia diajarkan dia kayak ada jalur ini langsung loh Mas, kayak yang ada kesempatan dan ya kayak gitu. Jadi nggak kayak dinas, lepas pelaut lepas sih. Tapi aku nggak tahu deh, kayaknya karena dia di bawah kementerian ya. Polteknik kedinasan nggak sih? Rumah ya, maksudnya dia langsung dapat jadi PNS enggak kan ya? Enggak langsung jadi PNS gitu, enggak kan? Enggak kayak di PDN gitu, enggak kan? Enggak kan? Iya, tapi dia di bawah kementerian perhubungan. Di bawah kementerian. Tapi dia nggak langsung. Mungkin kayak kampus saya kali ya dulu namanya under Deprindak gitu ya, dulu masih digabung sih. Cuma memang tidak ada ikatan dinas. Iya, kayak STAN juga kali ya? Iya, kurang lebih gitu. Kalau STAN kan memang diarahkan ke Kementerian Keuangan kan? Iya benar sih. Cuman kan banyak juga yang STAN kemudian nggak lepas aja gitu ya, maksudnya nggak. Nah, kita ke klikpositif.com Mas. Ini adalah media online kita. Seperti yang saya bilang tadi, kanal pilihannya ada news, ekonomi, live, pariwisata, bola, tekno, olahraga, netizen, opini, dan video. Ini adalah kanal yang sudah dirombak-rombak habis-habisan ya, maksudnya dari waktu ke waktu gitu, karena kita membaca algoritma, kita kan bisa membaca mana yang paling diminati, mana yang enggak gitu. Akhirnya pada waktu itu kita punya female, tapi ternyata peminatnya nggak banyak, gitu. Kita take down, kita masukin aja ke live, kayak gitu Mas. Jadi ini adalah kanal-kanal yang memang sudah diperhitungkan, ini banyak yang ininya, banyak yang kliknya gitu. Dari data algoritma, dari beberapa kategori itu yang paling banyak
namanya konsumsi sama viewer apa? News sama bola. News dan bola, oke. News dan bola itu yang paling favorit ya? Yang paling banyak banget ya, news dan bola. Nah ini banner positionnya standar sih, masih ada wings banner, ada top banner, ada side banner. Kemudian ini some of our data, page view-nya. Kalau Mas lihat di sini dari Januari, Februari, Maret, April, ini ada Juni ini kenaikan ya Mas ya. Ini di 2020. 2020 itu kan kita ini ya masuk ke pandemi ya. Jadi kalau Mas lihat nih Januari, Februari, Maret itu pandemi itu meningkatnya gila-gilaan sampai 2,6. Kayak gitu kan kelihatan ya. Increase-nya dahsyat ya. Benar, just sempat decline di Juni tapi Juli ke atas ini karena kita pemeliharaan angka gitu Mas. Jadi di kita klikpositif.com ini kita adalah media online lokal dari Sumatera Barat ya, satu-satunya yang punya server sendiri. Jadi kita udah punya server sendiri, server tetangga nama Detik.com di Jakarta. Ini pada waktu itu lagi maintenance itu kalau nggak salah di Juni. Kayak gitu. Jadi ini salah satu value kita juga bahwa kalau kita udah punya server sendiri itu kecepatan ini kita kan jadi lebih ya Mas ya, kita buka itu kecepatan web page terbuka tuh jadi lebih tinggi. Nah, kalau berdasarkan kalau cara kerja prinsip Google itu kan cuma 3 ya, kecepatan web, relevansi sama bitlink ya Mas ya. Alhamdulillah kita tiga-tiganya sudah kita terapkan dan mungkin ini salah satu penyebab rate kita juga alhamdulillah naik-naik terus gitu. Ini 2020, kalau ini 2021 dari sampai April di 1,3 kita mengalami penurunan betul, tapi alhamdulillah masih kita bisa pertahankan di atas 1 juta page view. Gitu Mas. Kemudian ini saya bilang tadi bahwa dari positif itu justru pembacanya di Padang tuh kurang banget ya kan, justru di Jakarta. Ini menurut IP-nya ya Mas, sesuai dengan IP-nya di 10 pengunjung berdasarkan wilayah 2020-2021. Mas bisa lihat di sini banyaknya. Kayaknya ini adalah banyak yang nggak tahu klik positif itu punya orang Padang gitu Mas. Oh dari Padang, banyak kirain Jakarta pada kayak gitu semua. Artinya di satu sisi kita berhasil make it goes global gitu ya Mas ya. Tapi di satu sisi kita jadi sadar bahwa we need something yang lebih localized gitu. Makanya di situ kita mendirikan ini dia kata sumber. Kata sumber ini memang baru banget Mas, hitungan bulan. Ini media online yang memang mengutamakan kecepatan tanpa mengabaikan akurasi dan kenyamanan. Lainnya perdana di Agustus tahun lalu, belum setahun ya Mas ya. Dan ini udah muncul di Google Discover dan terus menunjukkan grafik peningkatan viewers. Nah ini memang salah satu keuntungan kita kalau punya media sendiri. Jadi kata sumber itu mengiklankan Glassy, di Glassy juga mengiklankan kata sumber gitu ya, sehari mau 5 kali mau 10 kali terserah kita aja gitu. Jadi enak gitu. Dan di kata sumber juga ada bannernya kita, kalau diklik langsung ke streamingnya kita. Kemudian kalau kita punya content list kita bisa update di sini kayak gitu Mas. Jadi kayak mutual inilah ya, simbiosis mutualisme. Fokus ekonomi, olahraga nasional dan internasional. Kanalnya memang lebih sedikit daripada klik positif karena memang kita mau lebih fokus aja. Lokal konten ya? Betul, lokal konten. 70-80% lokal konten, meskipun itu tetap harus ada nasional dan internasional konten. Benar, karena bagaimanapun orang Padang kan mau tahu Justin Bieber lagi ngapain di Hollywood gitu ya Mas. Iya sih. Kemudian ini page view-nya di 2021 di angka 180.000, Februari, Maret juga alhamdulillah makin meningkat. Kalau peringkat Alexa-nya dari Januari itu 2 jutaan, sekarang dari Maret itu udah 23 ribuan lah peringkatnya, alhamdulillah lah, jauh banget kan peringkatnya. Itu aja sih Mas dari kita. Thank you so much. Terima kasih untuk waktunya. Saya berharap ini bisa bermanfaat. Kalau ada nanti yang didiskusikan, we're very open to discuss. Dan terima kasih untuk atensinya.